بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن Bulan Ramadan, bulan Al-Quran terkenang. Sedang membaca, jumpa dengan hukum bacaan idgham mutamatsilain. Kami dari DPD PKS Kota Tanjung Pinang mengadakan Tarhib Ramadan online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa qala nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab walakal jannah. Ikhwah fillah rahimakumullah, kami dari DPD PKS Kota Tanjung Pinang hari ini, detik ini, jam ini live di PKS Muda Tanjung Pinang mengadakan Tarhib Ramadan online yang insya Allah kita mulai dan nantinya akan dibuka oleh Ustadz Jeki Syahrial Zakaria selaku Ketua DPD PKS Kota Tanjung Pinang, dan selanjutnya yaitu adalah Tarhib atau Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rusdi LC MHI. Dan langsung saja kita buka Tarhib Ramadan kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh akhina Ustadz Abu Yazid. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khairan katsiran kepada akhina Ustadz Abu Yazid yang telah bacakan tilawah Al-Qur'annya. Tanjung Pinang, Indra Sakti, Kota Gurindam yang selalu berseri-seri. Perkenalkan, saya ini MC. Nama saya adalah M. Heriandi. Baiklah, selanjutnya kita minta sambutan kepada Ustadz Ceki Syahrial Zakaria selaku Ketua DPD PKS Kota Tanjung Pinang. Langsung saja kami mohon dengan segala hormat. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita fil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan kita semua. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya setia sampai akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, baik yang saat ini lagi nonton bersama ataupun yang belum sempat mengikuti acara ini, kesyukuran kita pada yang lain adalah kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan pada 1441 ini setelah istimewa karena ada selain daripada ada 5 Sayyidul Ayyam hari Jumat
yang ada di dalamnya nanti, tapi juga istimewa karena situasi dan kondisi bangsa yang saat ini melanda kita, terutama karena adanya pandemi corona COVID-19 ini. Namun demikian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak berarti kita tidak bisa melaksanakan Ramadan ini secara optimal. Seharusnya memang kita dengan keadaan seperti ini kita optimalkan dalam mengisi Ramadan kita kali ini. Nah, alhamdulillah pada saat ini sebagaimana biasa kita menghadapi Ramadan, kita selalu mengadakan tarik Ramadan sebagai sebuah ungkapan kita bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang bergembira menyambut bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan Ramadan di rumah-rumah kita, walaupun dalam keadaan seperti ini, tapi hadirnya Ramadan di rumah-rumah kita itu secara optimal dan betul-betul bisa kita hayati kena tekanan-tekanan keadaan pada saat ini. Dan juga tentu saja kita berharap insya Allah Ramadan kita ini akan bisa menyampaikan kita kepada derajat ketakwaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dari pelaksanaan Ramadan itu sendiri. Sebagaimana disampaikan tadi bahwa Ramadan itu, saum Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Ini yang harus kita goalnya ini yang harus kita raih pada bulan suci Ramadan ini, bahwa kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan mengingatkan kembali tentang fikih Ramadan yang kita tarik kali ini, bagaimana mengisi daripada Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita juga akan ada nanti pada pelaksanaannya nanti insya Allah dari panitia insya Allah akan sudah membuat rangkaian-rangkaian acara pada bulan ini yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada derajat tertinggi. Mudah-mudahan itu harapan kita semua dan harapan kami dari DPD PKS Kota Tanjung Pinang. Semoga kita dalam melaksanakan Ramadan kali ini optimal dan dalam keadaan sehat dan sejahtera. Mudah-mudahan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka pada Tarhib Ramadan kali ini, dan kami kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Ziki Syahrial Zakaria, Ketua DPD PKS Tanjung Pinang. Ramadan sungguhlah selalu kita nanti, tapi memanglah virus corona hadir hari ini. Sungguh semangat tadi sambutan dari Ustadz Ziki membuat semangat di hati. Baik, langsung saja kita masuki acara intinya, yaitu adalah penyampaian tausiah oleh Ustadz Rusdi LCMHI. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol masykuran Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, para kader simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Kota Tanjung Pinang dan yang lainnya, muslimin muslimat dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya sebagai hamba Allah yang beriman senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang tentu begitu banyak Allah anugerahkan kepada kita dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan
kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kesyukuran itu senantiasa kita buktikan dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tentu juga senantiasa kita melantunkan, menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan segenap pengikut setiap beliau sampai akhir zaman nanti. Ikhwati wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Tentu ini adalah sebuah bulan yang mulia, bulan yang agung, yang Rasul pun mengatakan kepada para sahabat tatkala mendatangi bulan Ramadan, qad ja'akum syahrul Ramadan, kata Rasulullah. Telah datang kepada kalian, kepada kita bulan Ramadan. Syahrun mubarak, kata Rasul, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrun azim, bulan yang begitu agungnya. Maka tentunya mudah-mudahan kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman menyambut Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan rasa gembira. Karena kenapa? Karena sesungguhnya berkaitan bulan Ramadan, jelas Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian ibadah puasa, ibadah siam. Maka yang Allah seru, yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sebagai hamba Allah yang beriman, dengan senang hati, dengan sukacita kita menyambut surah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya para ulama mengatakan sesungguhnya al-farahu wal ibtihaju bimaji syahr Ramadan min alamatil iman. Karena sesungguhnya para ulama mengatakan rasa bahagia, rasa sukacita dengan kedatangan Ramadan ini ternyata merupakan tanda-tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukacita menyambut kedatangan Ramadan yang akan kita hadapi beberapa hari yang akan datang. Walaupun tentu kita sama-sama merasakan kesedihan juga karena kondisi yang kita hadapi saat ini paling berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang tahun-tahun lalu, yang biasanya penuh dengan semarak, penuh dengan tahrib Ramadan yang begitu luar biasa, penuh semangat, syiar yang begitu hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, dengan berbagai macam kegiatan ataupun agenda kegiatan-kegiatan yang begitu luar biasa, sambutan kaum muslimin menghadapi bulan Ramadan yang ternyata hari ini tidak bisa kita laksanakan hal tersebut. Bahkan hal ini pun berdampak kepada aktivitas dakwah kita mungkin. Para dai, para duat, para asatidah yang biasanya bisa memberikan sentuhan-sentuhan kepada masyarakat di masjid-masjid, di musola-musola, bisa berdakwah dengan leluasa, menyampaikan tausiah kepada kaum muslimin, yang mungkin Ramadan ini itu tidak bisa kita laksanakan. Ala kulli hal, tentu kita tetap wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dan berada di bulan Ramadan ini. Ikhwati wa akhwati fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal yang perlu kita tekankan pada diri kita adalah apapun kondisinya, kita harus meyakini dan memahami bahwa bulan Ramadan tetap akan kita hadapi. Mungkin kita sakit atau saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, mau tidak mau Ramadan tetap kita hadapi. Maka oleh karena itu seharusnya kita sebagai seorang Allah yang beriman tidak boleh panik, tidak boleh bingung, dan tentunya tetap kita menyatakan bahwasanya kita akan tetap mampu memaksimalkan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah kita ataupun dengan melaksanakan aktivitas dakwah walaupun dengan pola dan cara yang berbeda. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada kita semuanya
mari sama-sama kita sudah mulai merancang, membuat perencanaan, membuat planning apa-apa saja yang harusnya kita laksanakan di bulan Ramadan di tengah-tengah wabah COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Kaum muslimin, muslimat rahimati Allah Subhanahu wa taala, ikhwati wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu di antara berbagai ibadah yang hendaknya kita perhatikan dan kita harus maksimalkan di bulan Ramadan ini adalah pertama-tama sekali adalah tentu ibadah siam itu sendiri. Ibadah puasa itu sendiri. Karena kenapa? Karena Ramadan adalah sebagai syahrus siam, ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Masalahnya adalah apakah kita betul-betul maksimal atau tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya atau tidak. Maka oleh karena itu, pertama-tama agar ibadah siam kita, ibadah puasa kita lebih maksimal, tentu pertama kembalikan kepada niat kita. Niat yang ada dalam hati kita. Selain dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kita menyambut sunnah Allah sebagai hamba Allah yang beriman, maka ingatlah ketika Rasul mengatakan man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rasul menegaskan barang siapa yang berpuasa karena dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kan mengharapkan balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lampau. Maka ini hal yang sangat mendasar yang perlu kita lakukan pada diri kita, yaitu untuk meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan ibadah puasa betul-betul karena dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu karena kita mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini merupakan modal dasar kita agar kita betul-betul maksimal menjalankan ibadah di bulan Ramadan nanti. Kemudian tentunya juga selain kita memperhatikan masalah niat, bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal, maka kita perhatikan aktivitas kita dari kita melaksanakan sahur. Ikhwati wa akhwati yang dirahmati Allah SWT, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sahur tentunya kita harus memahami ini adalah salah satu rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Memang secara hukum sahur itu disunnahkan kepada kita. Tapi ternyata dengan bersahur itulah kita akan mampu meraih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersahurlah kita akan mendapatkan doa-doa para malaikat. Kita akan diminta ampunkan oleh para malaikat. Dan dengan sahurlah kita insyaallah akan lebih maksimal lagi melaksanakan ibadah puasa karena kita memiliki berbekalan kekuatan dengan melaksanakan perintah Rasulullah dengan melaksanakan sahur tatkala kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Jangan kita menyatakan setelah saya sanggup kok berpuasa tanpa melaksanakan sahur. Ternyata kita akan kehilangan begitu banyak keberkahan dari meninggalkan ibadah sahur tersebut. Kemudian tentunya Rasul mengatakan bahwasanya ternyata kita disunnahkan, dianjurkan untuk bersahur dengan cara mentakhirkan sahur. Maka ikhwati wa akhwati yang dirahmati Allah SWT, upayakan bersahur di ujung-ujung waktu. InsyaAllah itu akan lebih besar berkahnya kepada kita dan juga akan lebih memberikan kita kekuatan lebih maksimal lagi dalam melaksanakan ibadah puasa pada hari itu. Termasuk juga ketika bersahur, ketika kita berbuka puasa. Maka berbuka puasa ini pun merupakan rangkaian daripada ibadah puasa kita agar ibadah puasa kita lebih maksimal lagi, lebih berisi dan berbobot lagi. Jangan pula kita mengatakan saya masih sanggup berpuasa sampai lepas maghrib, tidak. Karena Rasulullah senantiasa berbuka sebelum beliau melaksanakan sholat maghrib. Maka segeralah kita berbuka puasa tatkala telah masuk waktunya. Rasulullah mengatakan, la tazalu hadil ummah bi khairin ma'ajalul fitra wa akharus sahur. Terus terang kata Rasulullah, umat ini masih akan senantiasa dalam kebaikan ketika mereka senantiasa menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahurnya. Dan tentunya di sela-sela atau di antara sahur dan berbuka puasa kita, tentunya kita diperintahkan untuk mengisi hari Ramadan kita dengan ketaatan-ketaatan, dengan ibadah-ibadah, dengan hal positif, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Selain dengan melaksanakan ibadah maksimal dari puasa itu sendiri, tentu kita maksimalkan juga ibadah al-qiyam di bulan Ramadan ini. Qiyam Ramadan yang tentu ini kita istilahkan dengan pelaksanaan ibadah sholatut tarawih. Lagi-lagi ini mungkin kondisi yang membuat kita sedih pada tahun ini, yang biasanya kita menyemarakkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid kita dengan pelaksanaan sholat tarawih berjamaah yang luar biasa semaraknya, apalagi di pekan pertama dari Ramadan. Namun Ramadan tahun ini bisa jadi atau kemungkinan besar kita akan melaksanakan sholat tarawih di rumah kita masing-masing. Tetapi upayakanlah untuk tetap melaksanakan sholat tarawih ini apapun kondisinya. Jangan sampai kita merasa malas, jangan sampai kita merasa wah nggak enak karena sendirian, tidak. Karena ternyata di bulan Ramadan inilah kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Maka jangan sampai ada satu malam pun kita tinggalkan daripada sholat tarawih yang kita dianjurkan oleh Rasulullah melaksanakannya di bulan Ramadan ini. Maka lakukanlah apa yang kita bisa lakukan. Syukur-syukur di rumah kita masing-masing, ya, para ayah, para bapak, para abi bisa menjadi imam bagi anggota keluarganya, bisa mempraktekkan, mengamalkan hafalan-hafalan mungkin selama ini sudah dihafal dari Al-Quranul Karim, sehingga bisa digunakan sebagai imam di tengah-tengah keluarganya, sehingga insya Allah kita masih mendapatkan keberkahan dan keutamaan daripada ibadah Ramadan dengan sholat tarawih di tengah-tengah keluarga kita. Yang terpenting sekali lagi, jangan sampai kita memudahkan untuk meninggalkan sholat tarawih karena hanya dengan alasan tidak ada jamaah di masjid, tidak. Tetap bisa kita laksanakan di rumah kita masing-masing, dan insya Allah tetap Allah berikan balasan pada kita dengan pahala-pahala yang tentu Allah yang maha seperti apa pahala yang berikan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Kemudian jangan lupa juga salah satu ibadah yang harusnya kita isi di bulan Ramadan inilah dengan menguatkan interaksi kita dengan kitabullah, dengan Al-Quranul Karim. Tentunya sama-sama kita ketahui bahwasanya ketika Allah mengatakan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quranul Karim. Maka jadikanlah Ramadan kita ini lebih banyak interaksi kita, hubungan kita, muamalah kita dengan kitabullah, dengan Al-Quranul Karim. Sungguh begitu banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita tatkala kita senantiasa membaca, melakukan tilawah Al-Quranul Karim. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang Allah turunkan dalamnya Al-Quranul Karim. Bahkan Nabi sendiri pun ternyata setiap malam bulan Ramadan senantiasa bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Padahal Al-Quran turunkan kepada Nabi Muhammad. Padahal malaikat Jibril sebagai perantara yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Tapi ternyata di bulan Ramadan justru Rasulullah bersama malaikat Jibril lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, bertadarus Al-Quranul Karim. Tentu kita juga harus seperti itu sebagai kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW untuk lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ingat, setiap huruf yang kita baca dari Al-Quranul Karim akan Allah berikan balasan atau pahala, satu pahala. Yang satu pahala itu Allah lipatkan menjadi 10 kali lipat. Maka Rasul mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang dia membaca satu huruf saja daripada Al-Quranul Karim, maka baginya satu buah pahala. Rasul mengatakan lagi, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan, satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Lalu Rasul mengatakan lagi, la aqulu alif mim harfun. Kata Rasul, aku tidak mengatakan kalau seseorang membaca alif lam mim terhitung pahalanya satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi kata Rasulullah, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka sekali lagi sungguh begitu luar biasa pahala-pahala kita dapatkan dari tilawah Al-Quran. Maka sekali lagi isilah hari-hari Ramadan kita dengan ibadah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan mari sama-sama kita dari sekarang sudah mulai memasang target. Berapa kalikah Ramadan tahun ini saya akan menghatamkan Al-Quranul Karim?
Setidak-tidaknya setiap kita mampu menghatamkan 1 kali 30 juz daripada Al-Quran Al-Karim dengan cara tilawah Al-Quran dalam hari-hari kita di bulan Ramadan ini. Kalau seandainya Ramadan saja ternyata kita jauh daripada Al-Quran, maka bisa kita bayangkan bagaimana seorang hamba Allah yang beriman di luar Ramadan interaksinya dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu jadikanlah Ramadan sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quranul Karim yang kita isi dengan banyak-banyak dan senantiasa kita tilawah Al-Quran yang insya Allah pahalanya begitu luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwati wa akhwati kaum muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga di antara ibadah yang hendak kita maksimalkan di bulan Ramadan ini adalah yaitu an-nawafil. Ibadah-ibadah yang sunnah harus kita tegakkan lagi dan harus kita maksimalkan lagi. Banyak sekali tentunya ibadah nawafil. Salat misalnya, bagaimana kita insya Allah dengan segera bangun pada waktu sahur, kemudian kita masih punya waktu menjelang subuh, dan saat waktu subuh masuk kita melaksanakan salat 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum waktu subuh. Tentu ini adalah sebuah ibadah yang begitu luar biasa pahalanya. Bagaimana sholat ba'diyah, qobliyah di sholat-sholat yang pun kita jaga, sholat sunnah duhanya, sholat tarawihnya, sholat witirnya, dan ibadah apapun ini hendaknya terus kita tingkatkan, kita maksimalkan sekali lagi walaupun di rumah kita masing-masing, karena beginilah kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Kemudian ikhwati wa akhwati kaum muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk di antara ibadah yang mestinya kita lakukan, kita perbanyak lagi di bulan Ramadan adalah yakni perbanyaklah doa-doa kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah yang langsung mengatakan, Allah langsung berjanji, dan kita meyakini bahwasanya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Bukan Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah. Wahai Muhammad, kata Allah, wahai Nabi Muhammad, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah, tentang diriku, katakan inni qarib, aku sangat dekat, kata Allah SWT. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabah, kata Allah, aku akan menjawab, kata Allah SWT, apabila hamba-hambaku berdoa, meminta, bermunajat kepadaku. Dan Rasul mengatakan bahwasanya ternyata salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT alias akan mustajab, diterima oleh Allah SWT adalah as-shaim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka isilah hari-hari kita Ramadan ini dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Tentu kita menyadari betapa kita adalah hamba Allah yang lemah, betapa banyak kebutuhan kita, betapa kita adalah hamba yang fakir, yang kita butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bermunajatlah, isilah harian kita yang banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah Allah pasti akan mengijabah, akan menjawab, akan mengabulkan doa-doa kita, apalagi tatkala kita berdoa dalam keadaan berpuasa karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan kepada Allah apa hajat kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan kepada Allah SWT. Insya Allah, Allah pasti akan berikan jawabannya, dan Allah ijabah permohonan kita, permintaan-permintaan kita. Ikhwati wa akhwati yang dirahmati Allah SWT, kaum muslimin, muslimat dimanapun berada. Kemudian tentunya juga satu ibadah yang mesti kita lakukan adalah di bulan Ramadan ini, maksimalkanlah taubat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. At-taubatu minadz-dzunubi wajibatun. Ingatlah, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dari segala macam bentuk dosa, baik itu dosa yang kecil apalagi dosa yang besar, hukumnya adalah wajib. Dan Ramadan adalah saat-saat yang begitu mulia, saat-saat yang begitu luar biasa bagi kita untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita evaluasi diri kita, evaluasi perbuatan kita, amal-amal kita, ibadah-ibadah kita yang masih kurang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa lisan kita, dosa mata kita, dosa tangan kita, atau bahkan mungkin pikiran kita, dan apapun yang telah kita lakukan, kita buat,
saat inilah momentum kita untuk betul-betul bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Ketika waktu sahur, inilah waktu yang luar biasa untuk beristighfar kepada Allah SWT. Waktu yang luar biasa untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita akan berbuka puasa, ini kita minta ampun, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfarlah dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan taubat yang maksimal, istighfar yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah akan menyebabkan tatkala kita keluar dari Ramadan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang hamba Allah SWT yang beriman sudah Allah berikan kesempatan untuk berada di bulan Ramadan. Dia beribadah di bulan Ramadan, tapi ternyata tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya, bahwasanya kata malaikat Jibril, sungguh kata beliau, rugilah, ya. Roghima anfu man adurkahu Ramadan. Rugilah orang-orang yang dia mendapatkan bulan Ramadan. Dia berada di bulan Ramadan tapi ternyata habis Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu dengan taubat yang taubatan nasuha, istighfar yang sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati kaum muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk ibadah yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan adalah yaitu al-infaq, ya. Dengan ibadah infak, memberikan atau membagikan harta kita kepada orang lain. Bahkan dikatakan sesungguhnya Rasulullah SAW adalah ajwadan nas. Nabi kita Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah adalah seorang hamba Allah, seorang Rasul yang masuk bulan Ramadan, maka beliau pun akan lebih dermawan lagi, lebih berlipat ganda lagi kedermawanan beliau. Dan setiap orang meminta pasti diberi. Dan beliau membebaskan para tawanan saat datang bulan Ramadan. Maka Ramadan harus kita isi dengan banyak-banyak berinfak fi sabilillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita keluarkan sebagai harta kita, kita berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Termasuk juga adalah dengan cara taftir, memberi makan, berbuka puasa untuk siapapun itu, apalagi untuk orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan kita. Rasul mengatakan, man fattara shaiman falahu mithlu ajris shaim. Barang siapa, kata Rasulullah, yang dia memberi iftar, memberi makan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka ikhwati yang dirahmati Allah SWT, kaum muslimin muslimat, sama-sama kita berazam, bertekad untuk memperbanyak infak kita di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, ikhwati wa akhwati dirahmati Allah SWT, ini berapa hal ibadah-ibadah yang insyaallah bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Sekali lagi tentunya senantiasa kita tanamkan pada kita, apapun yang terjadi, dalam kondisi apapun, tetap kita diperintahkan beribadah kepada Allah SWT. Tetap Ramadan akan kita hadapi, maka tetaplah kita maksimalkan Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah SWT. Dan dalam berdakwah, lakukanlah apa yang paling bisa kita lakukan. Mungkin dengan share kajian-kajian melalui sosmed kita, atau mungkin dengan menyebarkan kalimat-kalimat yang singkat tapi sebagai tadzkirah bagi kita semuanya, atau mungkin bisa dengan telepon kepada saudara kita. Maka maksimalkanlah dakwah Ramadan ini, terutama dakwah tentang keluarga kita, agar keluarga kita menjadi keluarga yang lebih maksimal lagi beribadah kepada Allah SWT, dan lebih maksimal lagi melaksanakan ajaran-ajaran agama Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan kepada kita kesehatan di bulan Ramadan ini, dan tentu sama-sama kita sungguh-sungguh bermohon kepada Allah SWT agar Allah berikan kita kesempatan untuk hidup, untuk berada di bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberkahi kita dan senantiasa memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kondisi kita saat ini lebih baik lagi, dan Allah cabut wabak dari kehidupan kita ini sehingga kita lebih maksimal lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sama-sama kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menundukkan hati kita dan mengakui dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kita kepada Allah, istighfar kita dan bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita yang telah kita lakukan diampuni Allah Subhanahu wa taala dan agar kita dalam keadaan bersih menghadapi Ramadan ini dan lebih maksimal lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita awali membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyaratan fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Allahumma warfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa an sa'iri buldani muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi baqiyati Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi baqiyati Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi baqiyati Sya'ban wa ballighna Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fathikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana
وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ikhwati wa akhwati fillah, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Rusdi LCMHI yang telah menyampaikan tausiahnya. Bagaimana kita dapat memaksimalkan ibadah Ramadan kita berikut dengan dakwah kita, karena kita, jargon kita adalah berkhidmat untuk rakyat ya, dan kita memaksimalkan Ramadan ini, ayo kita maksimalkan dengan lebih baik lagi. Dan meskipun di tengah wabah COVID-19 ini, seperti yang Ustadz tadi sampaikan, ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Bukan hanya kita menyerah dengan wabah ini, melainkan menjadi maksimal kita dengan keluarga, lalu kita bisa berdakwah melalui rumah, dengan melalui media sosial kita. Memang kita berada di hari ini bukanlah di era tahun 80-90-an, main kita sudah berada di era teknologi yang luar biasa, sehingga ketika kita online di sini dan saudara-saudara kita juga bisa melihat di tempat lain. Dan ada sebuah pantun terakhir. Sungguh indah malam Ramadan, apalagi tilawah ditemani manusia halal yang bernama kekasih. Kami dari DPD PKS Kota Tanjung Pinang mengucapkan terima kasih kepada ence-ence, puan-puan, tuan semua, ikhwah fillah yang telah menonton live streaming di Facebook PKS Muda Kota Tanjung Pinang terkait Tarhib Ramadan DPD PKS Kota Tanjung Pinang tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.